Bagaimana jika hari terburuk dalam hidupmu ternyata adalah awal dari takdirmu yang sesungguhnya? Ini bukan sekadar kisah tentang pengkhianatan yang memilukan. Ini adalah cerita tentang kekuatan tersembunyi yang muncul di saat paling gelap, tentang takdir yang mempertemukan dua jiwa yang terluka dengan cara yang paling tidak terduga. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan emosional yang akan membuatmu bertanya, apakah kebetulan itu benar-benar ada? Ataukah semua sudah digariskan sejak awal? Kinara adalah seorang editor brilian di sebuah perusahaan media yang sedang naik daun di Jakarta. Hidupnya tampak sempurna. Dia tinggal di sebuah apartemen modern di Jakarta Selatan bersama Bima, kekasihnya selama 5 tahun. Bima bukan hanya pasangannya, tetapi juga atasannya, salah satu pendiri perusahaan tempat Kinara bekerja. Mereka adalah pasangan yang ideal, sama-sama ambisius dan bersemangat. Namun, beberapa bulan terakhir segalanya terasa berbeda. Bima menjadi lebih dingin, sering pulang larut dengan alasan rapat yang tak berkesudahan. Kinara mencoba mengabaikan firasat buruk yang menggerogoti hatinya, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah tekanan pekerjaan. Dia tidak tahu bahwa badai yang akan menghancurkan dunianya sudah berada tepat di depan pintu. Hujan deras mengguyur Jakarta, mengubah jalanan menjadi sungai hitam yang berkilauan di bawah lampu kota. Kinara membeku di ambang pintu apartemennya. Udara dingin dari pendingin ruangan terasa menusuk, namun bukan itu yang membuatnya gemetar. Di rak sepatu, tergeletak sepasang stiletto merah yang bukan miliknya. Aroma parfum melati yang asing dan menyengat menguar dari arah kamar tidur, bercampur dengan suara tawa tertahan seorang wanita. Jantung Kinara serasa berhenti berdetak. Situasi klise dari sinetron yang sering ia ejek, kini menjadi kenyataan pahitnya. Dengan kaki yang terasa seperti jeli, dia melangkah tanpa suara menyusuri lorong. Setiap langkah terasa begitu berat, seolah menapaki pecahan kaca dari dunianya yang baru saja hancur berkeping-keping. Pintu kamar tidur sedikit terbuka. Kinara mendorongnya pelan. Pemandangan di dalamnya membakar matanya. Di atas ranjang mereka, ranjang yang menjadi saksi cinta dan mimpi mereka, Bima sedang bercumbu dengan seorang wanita berambut merah menyala. Waktu seolah berhenti. Suara hujan di luar dan deru lalu lintas Jakarta yang padat mendadak lenyap. Yang tersisa hanyalah dengung menyakitkan di telinganya. Rasa mual naik ke kerongkongannya, mengancam menjadi isak tangis yang histeris. Tapi Kinara menahannya. Dia tidak akan memberi mereka kepuasan melihatnya hancur. Dengan punggung yang ditegakkan, dia berbalik, menarik pintu hingga tertutup dengan suara debam keras yang menggema di seluruh apartemen. Sebuah pernyataan perang tanpa kata-kata. Kinara berlari keluar dari gedung apartemen, tidak peduli pada hujan yang langsung membasahi pakaiannya. Dia berdiri di trotoar, terengah-engah, mencoba mengisi paru-parunya dengan udara malam yang basah. Tapi rasanya sesak. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya tumpah, bercampur dengan air hujan di wajahnya. "Kenapa Bima?" bisiknya pada angin malam. Seorang pengendara ojek online yang sedang berteduh menatapnya aneh, mengira dia sedang berbicara sendiri. Kinara tidak peduli. Dia berjalan tanpa tujuan, menjauh dari gedung yang selama ini dia sebut rumah. "Besok aku akan mengambil barang-barangku," pikirnya. Namun jauh di dalam hatinya, sebuah suara mengatakan bahwa dia tidak akan pernah kembali ke tempat itu lagi. Tubuhnya menggigil kedinginan. Kinara melihat lampu neon sebuah kedai kopi 24 jam dan memutuskan untuk masuk. Saat merogoh tasnya, kepanikan baru melandanya. Tasnya tertinggal di apartemen. Dengan putus asa, dia memeriksa saku celananya dan berhasil menemukan beberapa lembar uang kusut, cukup untuk segelas kopi hitam panas. Tanpa uang, tanpa rumah, dan sekarang tanpa kekasih yang ia puja. "Setidaknya ponselku ada di saku," gumamnya sambil menyesap kopi yang membakar lidahnya. Panas kopi itu sedikit demi sedikit menjalar ke tubuhnya yang membeku. Dia menatap keluar jendela, melihat derasnya hujan dan lampu-lampu kendaraan yang bergerak lambat, merasa menjadi orang paling kesepian di kota metropolitan yang kejam ini. Setelah beberapa saat, seorang pelayan memberitahunya bahwa kedai akan segera tutup untuk bersih-bersih. Kinara kembali merasakan dingin yang menusuk. Pulang ke apartemen bukanlah pilihan. Dia tidak sanggup melihat wajah pengkhianat itu. Tiba-tiba tangannya menyentuh sesuatu yang keras di sakunya. Segerombolan kunci. Salah satunya adalah kunci kantornya. Sebuah ide gila terlintas di benaknya.
Dengan langkah mantap, dia keluar dari kedai dan berjalan menuju kantornya yang terletak di kawasan bisnis Sudirman. Gedung pencakar langit itu tampak menjulang dan sunyi di tengah malam. Dia berharap Pak Ujang, penjaga keamanan tua yang baik hati, yang sedang bertugas malam ini. "Siapa di sana?" tanya suara serak dari pos keamanan. "Loh, Non Kinara?" Pak Ujang keluar dengan wajah terkejut. "Malam-malam begini, ada apa, Non?" tanyanya dengan logat Sunda yang kental. "Pak Ujang, boleh saya menginap di ruangan saya malam ini?" tanya Kinara. Suaranya bergetar karena dingin dan menahan tangis. Pak Ujang, yang sudah menganggap semua karyawan seperti anaknya sendiri, menatapnya dengan cemas. "Astaga, Non, tentu saja boleh. Kenapa harus tanya?" "Ayo masuk, masuk. Non kedinginan sekali. Bapak buatkan teh jahe hangat, ya? Nanti bisa sakit." Omelnya dengan penuh perhatian. Kebaikan sederhana itu membuat pertahanan Kinara runtuh, dan air matanya kembali mengalir. Kinara membuka pintu ruangannya, menyalakan lampu meja yang temaram. Dia duduk di kursi kerjanya, memeluk secangkir teh jahe pemberian Pak Ujang. Kantor ini adalah dunianya. Bima adalah salah satu pemilik perusahaan ini. Siapa pemilik saham lainnya, Kinara tidak pernah tahu. Bima selalu mengelak jika ditanya, hanya pernah sekali menyebut bahwa dia membangun bisnis ini dengan seorang teman lama yang kemudian menjual sahamnya kepada seorang investor besar. Tapi secara de facto Bimalah yang memegang kendali penuh. Kinara, lulusan terbaik jurnalistik, bergabung sebagai staf junior dan dengan cepat naik pangkat menjadi editor kepala berkat kerja keras dan dedikasinya. Dia sering mengambil alih tugas-tugas Bima, selalu berusaha membantunya dalam segala hal. Dia menganggap hubungan mereka lebih dari sekadar pacaran. Mereka adalah partner dalam hidup dan pekerjaan. Stempel di KTP hanyalah formalitas yang tidak penting, pikirnya dulu. "Semua sudah berakhir, Kinara," ucapnya pada ruangan yang kosong, suaranya serak. "Orang yang kamu anggap sebagai cinta sejatimu, ternyata seorang pengecut dan pengkhianat." Dia tertawa getir. Bayangan Bima dengan wanita itu terus berputar di kepalanya seperti film rusak. Mengunci pintu dari dalam, Kinara akhirnya membiarkan dirinya menangis sejadi-jadinya. Dia menangis hingga kelelahan dan tertidur di kursi kerjanya dengan kepala bersandar di atas meja, hanya beberapa jam sebelum fajar menyingsing di antara gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Kinara terbangun oleh suara gedoran keras di pintunya. "Kinara, buka! Buka pintu ini! Aku bilang!" Suara Bima terdengar marah dan tidak sabar. Jantungnya berdebar kencang. Dia tidak ingin membukanya, tetapi dia tahu Bima tidak akan berhenti. Sambil menarik napas dalam-dalam, Kinara berjalan ke jendela, membelakangi pintu. Dia bisa mendengar suara karyawan lain mulai berdatangan. "Kenapa kamu tidak pulang tadi malam?" tanya Bima begitu pintu terbuka. Kinara tetap diam, menatap kemacetan pagi di Jalan Sudirman. Dia tidak mau Bima melihat matanya yang bengkak. "Aku tidak akan memberinya kepuasan itu," tekadnya dalam hati, mengepalkan tangannya hingga kuku-kukunya menancap di telapak tangan. Kinara berbalik, memasang ekspresi sedingin mungkin. "Saya tidak ingin mengganggu Anda, Pak Bima. Sepertinya Anda sedang ada urusan penting," katanya dengan nada formal. Bima menatapnya tajam, tapi yang paling mengejutkan Kinara adalah tidak ada sedikit pun rasa bersalah atau penyesalan di matanya. Sebaliknya, Bima justru tersenyum sinis. "Oh, jadi kamu lihat. Baguslah. Mungkin sekarang kamu sadar kalau kamu itu membosankan." Kata-kata itu menusuknya seperti pisau. "Jadi ini salahku. Kamu membawa perempuan lain ke rumah kita, dan itu salahku." Kinara merasa sulit bernapas. Dia menduga akan ada banyak drama, tapi tidak menyangka Bima akan memutarbalikkan fakta sekejam ini. Dia mencoba keluar dari ruangan, tetapi Bima mendorongnya ke dinding. "Kamu mau kemana? Kamu pikir aku akan melepaskanmu begitu saja?" desisnya. "Lepaskan aku, Bima. Semuanya sudah selesai. Aku tidak mau melihatmu lagi." Kinara berusaha melepaskan cengkeraman kuat Bima, tetapi tenaganya tidak sebanding. "Sudah kamu pikirkan baik-baik, Kinara sayang?" tanya Bima dengan nada mengejek. "Tanpa aku, kamu itu bukan siapa-siapa. Ingat, aku yang mengangkatmu dari bawah. Kamu mau kembali ke kehidupan lamamu yang menyedihkan itu? Tidak akan ada yang mau mempekerjakanmu di kota ini tanpa referensiku." Kinara terdiam, mencoba menahan air mata yang akan jatuh. Ancaman Bima terasa nyata.
Dia sebatang kara. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan saat dia masih kecil. Dia dibesarkan oleh neneknya, yang juga sudah tiada beberapa tahun lalu. Bima adalah satu-satunya orang yang dia anggap keluarga. Dan sekarang orang itu menggunakan kelemahannya untuk menyakitinya. Sayang sekali, setelah bertahun-tahun, aku baru sadar siapa dirimu sebenarnya, kata Kinara, suaranya bergetar. Merasa cengkeraman Bima sedikit melonggar, dia mendorong pria itu dan berlari keluar ruangan, tidak sanggup lagi menahan isak tangisnya. Sebuah lubang hitam besar terasa terbentuk di dadanya, menciptakan kehampaan dan keputusasaan yang luar biasa. Setelah berlari cukup jauh dari kantor, Kinara berhenti di sebuah taman kota kecil. Pikirannya kacau. Bagaimana dia akan melanjutkan hidup? Apa yang harus dia lakukan? Rutinitas hidupnya yang nyaman telah hancur. Dia harus segera pindah dari apartemen Bima. Bagaimana bisa dia setega itu? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Pikiran bahwa dia harus kembali ke apartemen itu untuk mengambil barang-barangnya terasa menakutkan. Bagaimana jika dia bertemu Bima lagi? Atau lebih buruk, bertemu wanita itu di sana. Itu adalah hal terakhir yang dia inginkan. Sambil menghela napas panjang, dia menyeka air matanya dan mulai berjalan tanpa tujuan di sepanjang trotoar yang ramai. Kinara mencoba memahami apa yang salah dalam hubungannya. Mengapa Bima selingkuh? Dulu dia yakin Bima mencintainya. Dia bisa merasakannya. Tapi memang, akhir-akhir ini Bima sangat berubah. Dia mudah marah, kasar, dan selalu punya alasan untuk lembur. Sekarang Kinara sadar, mungkin saat itulah Bima memulai perselingkuhannya. Mungkin tidak hanya dengan satu wanita. Air mata kembali menggenang saat memikirkan itu. Di saat dia bekerja keras membantu Bima, mendukungnya, pria itu justru bersenang-senang dengan wanita lain. Lalu dia pulang dan tidur di ranjang yang sama dengannya seolah tidak terjadi apa-apa. Rasa jijik menjalari seluruh tubuhnya. Dia berhenti di depan sebuah toko bunga mewah di lobi sebuah gedung perkantoran megah di kawasan SCBD. Dia terpaku sejenak, melihat para pria berjas mahal memilih rangkaian bunga. Kinara melirik pantulan dirinya di kaca etalase. Seorang wanita dengan mata sembab, maskara luntur, dan ekspresi putus asa balas menatapnya. Dia tersenyum sedih. Cepat-cepat dia berbalik dan melangkah pergi, tenggelam dalam pikirannya yang kelam, tidak memperhatikan sekelilingnya. Tepat pada saat itu, seorang pria dengan sekeranjang besar mawar putih keluar dari toko. Kinara yang berjalan cepat tanpa melihat menabraknya dengan keras. Sebagian bunga berhamburan dan Kinara jatuh terduduk. "Kalau jalan lihat-lihat dong," bentak pria itu kesal, namun tetap mengulurkan tangannya untuk membantu Kinara berdiri. Saat tangan mereka bersentuhan, sesuatu yang aneh terjadi pada Kinara. Sesuatu yang sudah lama dia coba lupakan sejak masa kecilnya. Sensasi panas membakar paru-parunya, kepalanya pusing, dan dadanya terasa seperti terbakar. Tubuhnya menjadi lemas, tangan dan kakinya tidak bisa digerakkan. Di kepalanya sebuah gambaran muncul dengan sangat jelas. Dia melihat pria ini, pria yang berdiri di depannya, terperangkap dalam mobil hitam dengan plat nomor B545AR yang terbakar. Api seolah melahapnya, dan dia mendengar pria itu berteriak kesakitan. Merasakan semua rasa sakit itu, Kinara pun kehilangan kesadaran. Ketika siuman, hal pertama yang dilihatnya adalah wajah cemas pria dari visinya. "Ya Tuhan, Anda membuat saya takut setengah mati. Anda harus ke rumah sakit. Saya panggilkan taksi, ya?" Pria itu tersenyum ramah. "Saya akan antar sendiri, tapi saya sedang terburu-buru." Dia mengeluarkan ponselnya. "Tolong, jangan pergi besok. Anda dalam bahaya," bisik Kinara lemah. "Anda sepertinya terbentur cukup keras. Anda benar-benar harus ke dokter," kata pria asing itu. "Tidak, saya baik-baik saja." Kinara mencoba bangkit dan menyadari dia sedang duduk di bangku halte bus. Pria itu pasti memindahkannya ke sini. Pria itu hanya mengangkat bahu dan berjalan menuju sebuah mobil sedan hitam yang terparkir di pinggir jalan. Mobil dengan plat nomor B545AR. "Tunggu!" teriak Kinara dan langsung berlari menghampirinya. Pria itu berbalik, menatapnya dengan bingung. Sambil memegang lengannya, Kinara berkata dengan cepat, "Saya tahu Anda pasti menganggap saya gila, tapi saya mohon dengarkan saya. Apapun yang terjadi, jangan kemana-mana dengan mobil ini besok. Saya mohon, nyawa Anda dalam bahaya." Pria itu tersenyum, jelas sekali merasa bingung dan tidak nyaman. "Mbak, lebih baik Anda pulang dan istirahat. Sepertinya Anda terlalu lelah."
Katanya dengan sopan, lalu masuk ke dalam mobil dan melaju pergi. Kinara menghela napas berat. Tentu saja dia tidak percaya. Dia sendiri akan menganggap dirinya gila jika tidak tahu tentang kemampuannya ini. Mencoba menenangkan pikirannya, Kinara berjalan menuju stasiun KRL. Dia harus mengambil barang-barangnya. Dia punya sebuah rumah kecil peninggalan neneknya di sebuah desa di pinggiran kota, yang selama ini dia sewakan. Dia harus memberitahu penyewanya bahwa dia butuh tempat tinggal secepatnya. Tentu saja dia merasa tidak enak harus mengusir mereka, apalagi mereka keluarga yang baik dan selalu membayar sewa tepat waktu. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia butuh tempat untuk tinggal. Setelah menelepon penyewanya, dia pun bergegas menuju apartemen Bima. Para penyewa memohon waktu untuk pindah karena mereka baru saja punya bayi. Mereka bahkan menawarkan membayar sewa untuk bulan depan. Setelah berpikir, Kinara tidak tega menolak. Uang tambahan juga sangat berguna saat ini. Semakin dekat dia ke gedung apartemen tempat dia tinggal selama beberapa tahun terakhir, semakin berat hatinya. Dia berhenti di depan pintu, mencoba mengumpulkan kekuatan, takut bertemu Bima, atau lebih buruk lagi, mereka berdua. Tapi saat dia memasukkan kunci ke lubang kunci, dia tertegun. Kuncinya berputar tapi tidak membuka pintu. Dia mencoba lagi, memastikan tidak salah kunci. Tidak ada keraguan, ini kunci yang benar. Kuncinya tidak cocok. Bima sudah mengganti kuncinya. Kinara terduduk lemas di lantai depan pintu apartemennya dan menangis dalam diam. Kenapa Bima melakukan ini? Dialah yang berselingkuh, tapi kenapa dia yang dihukum seperti ini? Dia duduk di sana sampai larut malam, menunggu Bima, tapi pria itu tidak pernah pulang. Kinara berpikir keras kemana harus pergi. Dia punya rumah neneknya di desa, tapi rumah itu sudah tua dan mungkin tidak terawat. Neneknya dulu menabung semua uangnya untuk membelikan Kinara apartemen kecil di kota. Dia sudah sangat lama tidak ke sana, sejak neneknya meninggal. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk kembali ke kantor. Malam ini jadwalnya Pak Ujang lagi. Orang tua baik itu pasti tidak akan membiarkannya terlantar di jalan. Setibanya di kantor, dia merasa sangat lelah. Dia mengetuk pos keamanan dan mendengar suara pintu dibuka. Non Kinara. Aduh, maaf sekali Non. Bapak diperintahkan untuk tidak mengizinkan Non masuk lagi, kata Pak Ujang dengan wajah sedih. Pak Bima yang menyuruh? Tanya Kinara dengan bibir bergetar. Iya Non. Tadi setelah Non pergi, dia mengamuk seperti orang gila. Teriak-teriak ke semua orang, menyuruh bagian HRD segera cari pengganti Non. Tapi mana bisa mereka cari pengganti sepadan? Non kan kerja untuk 3 orang. Pak Ujang menghela napas. Bapak tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian, tapi Bapak tidak tega membiarkan Non di luar kedinginan. Masuklah. Non bisa tidur di kamar kecil Bapak. Besok pagi baru pikirkan lagi mau bagaimana. Terima kasih Pak Ujang, jawab Kinara sambil terisak. Kepalanya pusing dan hatinya sakit karena ketidakadilan ini. Begitu kepalanya menyentuh bantal, dia langsung tertidur pulas. Dia terbangun saat matahari sudah terang dan suara orang-orang mulai terdengar. Dengan cepat dia merapikan diri dan menuju ruangannya. Anehnya pintu itu tidak terkunci. Kinara bergegas mengumpulkan barang-barang pribadinya. Yang terpenting adalah laptopnya. Dia memasukkan semuanya ke dalam sebuah tas besar. Saat hendak keluar, Bima tiba-tiba muncul di pintu. Siapa yang berani mengizinkanmu masuk? Kamu sudah dipecat sejak kemarin, desisnya. Tenang saja, aku hanya datang untuk mengambil barang-barangku dan pesangon. Aku tidak akan mengganggumu lagi, jawab Kinara. Pria di hadapannya sama sekali tidak mirip dengan orang yang pernah ia cintai. Wajahnya penuh kebencian. Pergi, tapi tinggalkan barang-barang itu, teriak Bima. Beberapa karyawan yang penasaran mulai mengintip ke dalam ruangan, tapi Bima tidak peduli. Ini barang-barang pribadiku, laptop ini juga milikku. Jangan gila Bima, jawab Kinara sambil memeluk erat tasnya. Tiba-tiba Bima yang murka mengangkat tangannya hendak menamparnya. Namun seorang sekretaris yang masuk menghentikan niatnya. Pak Bima, direktur utama sudah datang, menunggu Bapak di ruangannya, kata gadis itu. Kamu beruntung. Sekarang enyah dari sini, teriak Bima pada Kinara. Aku tidak tahu kenapa kamu jadi seperti ini. Mungkin ini balasan untuk kesetiaan dan cintaku padamu. Tapi ingat, karma itu ada. Semua kejahatan yang kamu lakukan padaku pasti akan kembali padamu. Lihat saja nanti. Teriak Kinara sambil berlari keluar ruangan.
menyeka air matanya. Di sebuah kantor mewah di puncak gedung pencakar langit, Arya menatap pemandangan kota Jakarta dari jendela panoramiknya. "Dimas, aku muak dengan semua ini. Rasanya aku seperti tercekik oleh keputusasaan," katanya pada sahabatnya, Dimas, yang duduk di seberangnya. "Bro, jangan berlebihan. Siapapun akan iri padamu. Bisnis stabil, pemasukan lancar, dan cewek-cewek paling cantik mengelilingimu. Lihat saja Rania pacarmu. Dia seperti model dari majalah," jawab Dimas sambil tersenyum. "Kamu benar. Tapi semua itu sudah lama tidak membuatku bahagia. Aku ingin hubungan yang tulus, yang nyata. Semua perempuan itu, termasuk Rania, hanya tertarik pada isi dompetku." Arya menghela napas panjang. "Masa sih cuman dompetmu?" tawa Dimas. "Sejak SMA juga kamu sudah jadi idola. Wajahmu itu modal utama." Arya tidak menanggapi. Dia adalah pemilik sebuah media holding besar yang membawahi beberapa perusahaan penerbitan dan stasiun TV. Jauh di dalam hatinya, dia adalah seorang romantis. Tapi dia harus menyembunyikan sisi itu agar tidak dianggap lemah di dunia bisnis yang kejam. "Tadi aku bertemu gadis aneh saat membeli bunga untuk Rania," katanya pelan, masih menatap keluar jendela. "Aneh bagaimana? Apa dia begitu cantik sampai membuatmu mabuk kepayang?" goda Dimas. "Bukan itu. Aku bahkan tidak sempat melihat wajahnya dengan jelas. Tapi kata-katanya terus terngiang di kepalaku. Bayangkan, dia memohon padaku untuk tidak memakai mobilku besok. Katanya nyawaku dalam bahaya." Dimas tertawa terbahak-bahak. "Wah sobat, sepertinya kondisimu lebih parah dari yang kukira. Sekarang kamu percaya pada peramal jalanan? Lagi pula, besok kita ada pertemuan penting, lupa?" "Aku ingat," sahut Arya. "Oh ya, kita juga harus mampir ke salah satu kantor penerbitan yang kita akuisisi beberapa tahun lalu. Ada laporan bahwa manajernya, si Bima itu, mulai bertingkah. Ada dugaan dia menggelapkan uang perusahaan. Aku harus memeriksanya." Setelah Dimas pergi, Arya pulang ke rumah. Di depan pintu, Rania langsung menyambutnya, bergelayut manja di lehernya. "Sayang, kamu sudah pulang. Aku kangen sekali sama kamu," bisiknya dengan nada yang dibuat-buat. Arya dengan lembut melepaskan pelukannya. "Rania, hentikan. Aku lelah." "Kamu membosankan sekali, Arya. Entah kenapa aku bisa jatuh cinta padamu," kata Rania sambil cemberut. "Apa kamu benar-benar cinta?" tanya Arya, menatap matanya dalam-dalam. Rania mulai kesal. "Maksudmu apa? Kamu selalu saja begini, dingin dan tidak peduli." Arya berjalan menuju kamarnya. Sebelum menutup pintu, dia berbalik dan berkata, "Aku tidak pernah menahan siapapun di sini. Jika kamu tidak bahagia, kamu tahu di mana pintu keluar." Begitu pintu tertutup, Arya merebahkan diri di tempat tidur. Pikirannya melayang pada gadis aneh yang ditemuinya tadi pagi. Entah kenapa, mengingat kejadian itu membuatnya tersenyum. Dia mengambil ponselnya dan menelepon Dimas. "Dim, tolong gantikan aku. Aku mau ke rumah ibu malam ini. Aku butuh udara segar. Tolong ya hadiri pertemuan besok untukku." "Kamu ini ada-ada saja," tawa Dimas di seberang telepon. "Terus aku ke sana naik apa? Mobilku kan masih di bengkel." "Gampang, pakai saja mobilku. Aku bisa naik taksi ke rumah ibu. Sudah lama aku tidak menemuinya." Ketika Rania tahu Arya akan pergi ke rumah ibunya, wajahnya langsung masam. "Arya, aku kira kita bisa pergi ke klub malam ini. Kenapa kamu malah mau ke kampung itu?" "Tempat yang kamu sebut kampung itu adalah kota kelahiranku. Tempat paling berharga buatku, dan di sana ada orang yang paling aku sayangi," jawab Arya dingin. Dia tahu ibunya tidak akan pernah menyukai gadis seperti Rania. Ibunya adalah orang yang peka, dan akan langsung tahu bahwa tidak ada cinta di antara mereka. Pernikahan bagi ibunya harus didasari oleh cinta sejati. Arya tidak bisa tidur. Pikirannya terusik. Dia merasa hidupnya berjalan ke arah yang salah. Uang tidak memberinya kebahagiaan. Dia butuh seseorang yang tulus mencintainya. Dia teringat percakapannya dengan ayahnya beberapa waktu lalu. "Nak, nikahi Rania. Kamu tidak akan menyesal. Dia cantik, dan koneksi ayahnya akan membuka semua pintu untuk kita," desak ayahnya. Tapi Arya terus menunda. Belakangan ini, dia justru semakin sering berpikir untuk putus dengan Rania. Pikirannya kembali pada Kinara, gadis di toko bunga itu, dan kata-kata peringatannya.
Pagi-pagi sekali, dia memanggil taksi dan menuju kantor penerbitan yang bermasalah itu. Begitu masuk lobi, dia mendengar teriakan dan melihat seorang gadis berlari melewatinya sambil menangis, nyaris menabraknya. Dia mengenali gadis itu, Kinara.